untuk ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti itu jangan berharap lebih tapi belum tentu uangnya kembali. Iya, karena penipuan tuh susah ya. Iya. Terkadang memang udah ditarik duluan sama mereka, udah di transaksi itu, langsung di tanggal segitu, di saat itu juga mereka tarik. Mau kemana kita cari uangnya? Kan udah nggak ada lagi ya. Kecuali memang masih kesangkut dan masih bisa untuk kita proses. Insya Allah kembali, tapi jangan berharap lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami di podcast Man Kota Lexmai. Saya Anissa Azza Adiza sebagai host pada episode kali ini. Jadi guys, di episode kali ini tuh kayak sambungannya dari Ibu Nanda kemarin nih. Kira-kira sambungannya nih pasti tentang BI kan? Oke, kita langsung kenalan sama bintang tamu kita, ada 2 orang nih. Boleh disapa penonton podcast Man? Hey, kami dari Bank Indonesia. Kenalin, saya Iva Humaira. Saya Heri Agus Saputra. Oke, Kak Iva sama Abang ini tuh di BI itu bagian apa sih, boleh nggak di spill? Kalau saya sendiri itu di bagian sistem pembayaran, jadi unit sistem pembayaran digital. Jadi kayak KRIS, BIFAS dan sebagainya macamnya itu di kita nih yang ngurusin. Atau abangnya? Nah, kalau Bang Heri kebalikan dari Mbak Iva, abangnya di sistem pengelolaan uang rupiah, yang mana memang memegang dari seluruh pengelolaan uang rupiah dari pengedaran hingga juga pemusnahannya. Oke, kan nih sekarang di era digital nih kan, dari yang dulunya cash, uangnya dikantongin, didompetin, terus sekarang udah pakai HP nih. Boleh nggak sih diceritain dulu secara singkat juga boleh tentang apa sih peran BI dalam uang digital kayak sekarang ini? Nah, gini. Jadi kalau uang digital tuh bikin kita jadi lebih makin praktis. Jadi kalau misalnya di KRIS itu ataupun di sistem pembayaran nih kita ada jargonnya nih, ada CEMUMUA, cepat, murah, mudah, aman dan handal. Jadi CEMUMUA. Jadi semuanya serba cepat, Kak. Jadi nggak perlu lagi antri lama, nggak perlu lagi korek-korek uang di dalam kantong kan jadinya. Terus juga lebih mudah, karena lebih praktis, lebih transparan juga, jadi keamanan lebih tinggi. Oke, apa aja sih program yang BI lakukan, khususnya yang di Lexmai ini kan, yang gencar dipamerkan juga ke masyarakat? Boleh nggak di-spill nih? Kemarin kalau nggak salah dengar-dengar ada PEKA ya, Pekan KRIS Nasional. Apa ya? Selain itu apa nih, boleh di-spill nggak? Nah, media komunikasi kita untuk di Wilker Lexmai ini, kita tuh banyak ada sosialisasi nih, seperti tadi kita di MAN kan udah sosialisasi sama adik-adik MAN, terus juga kita sosialisasi ke UMKM, juga ada ke tempat-tempat yang umum gitu ya. Terus selain itu juga kita ada juga di program-program seperti di Kedai Kopi. Itu ada Jak Tajib Kupi pakai KRIS. Itu ada programnya ya. Iya. Jak Tajib Kupi pakai KRIS. Jadi udah ada tuh pemenangnya nih di Lexmai juga, transaksi terbanyak dengan volume transaksinya juga terbanyak. Oke. Berarti yang mau join lombanya nih partisipasi boleh ya? Bisa banget. Untuk umum nih kan? Umum semuanya. Untuk kan dengar-dengar nih yang dari Duta CBPR. Boleh nggak sih dijelasin apa sih tujuan CBPR? Langsung nih dari pusatnya nih. Kemarin dari Bu Nanda, sekarang langsung dari pusatnya. Baik, Mbak Anissa ya. Iya. Tujuan dari sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, memang salah satunya itu kan, kalau dari cinta itu kita harus mensosialisasikan bagaimana masyarakatnya itu paham, masyarakatnya itu mengerti ya. Bagaimana cara memperlakukan uang bersama kita tahu sendiri memang masyarakat kita cara memperlakukan uang itu masih kurang baik. Masih dilecekin, masih dicoret-coret, masih dilipat. Nah, jika salah satu aja tujuan kita ya, masyarakat sudah tidak melipat uang, nah itu nanti uang lusuh di masyarakat tidak jadi berkurang ya. Memang kampanye ini memang rutin kita lakukan agar kebiasaan-kebiasaan masyarakat nantinya berubah. Ya mungkin tidak berdampaknya sekarang, ya bisa jadi 5 atau 10 tahun mendatang. Benar. Salah satunya juga tadi mengurangi biaya cetak yang tadinya uangnya lusuh akan dicetak kembali, namun jika masyarakat sudah aware terhadap uang, ya mengurangi
biaya cetak dan lain-lainnya juga. Oke, Itu berarti penting banget ya buat pelajar di Indonesia, khususnya Lux Mawai ini untuk tahu CBPR itu penting banget dan maknanya tuh dalam banget ya. Iya, sebenarnya itu salah satunya tadi merawat. Kita kan ada beberapa, ada yang bangga terhadap rupiahnya itu sebagai simbol kedaulatan, dan juga paham rupiahnya itu sebagai apa untuk menunjang perekonomian nasional. Ada 3 di situ, cinta, bangga, dan paham tadi. Oke. Nah, untuk langkah-langkah nih biar masyarakat khususnya pelajar tuh mengambil nilai cinta, bangga, dan paham rupiah itu benar-benar tuh kayak tertanam dan mereka tuh bakal lakuin untuk kebiasaan sehari-hari mereka tuh. Langkah-langkahnya gimana? Boleh di-spill nggak? Nah, kalau dari Bank Indonesia jelas ya, rutin kita melakukan sosialisasi. Iya. Itu nggak hanya ke elemen masyarakat dewasa, kita bahkan dari PAUD, SD, PAUD juga sudah mulai tuh. Iya. SD bahkan sampai ke mahasiswa hingga ke ibu rumah tangga juga kita sosialisasikan. Nah, itu memang formatnya beda-beda, cara kita mensosialisasikan ke anak-anak gimana, ke ibu-ibu rumah tangga gimana, itu formatnya beda-beda. Kira-kira demikian. Oke. Kan masih banyak nih anak muda yang belum tahu apa sih makna sendiri tentang paham rupiahnya sendiri. Bisa nggak sih abang jelasin nih tentang ciri-ciri rupiah? Apalagi kan sekarang banyak banget yang beredar uang palsu kan. Gimana cara bedainnya, ciri-cirinya? Oke. Nah, ini ya masukan juga untuk masyarakat ya. Kita nggak perlu ketahui uang itu ciri keaslian, ciri uang palsu, tapi kita cukup mengetahui bagaimana kita mengenali ciri keaslian uang. Minimal dengan cara 3D yang paling mudah itu. Yang pertama dilihat, kita dapat melihat uangnya itu dari warnanya terang, serta dari benang pengamannya ya. Nah, selanjutnya apa? Diraba. Nah, itu cetak uang itu cetak intaglio, apabila diraba itu akan terasa kasar. Iya, benar-benar. Khususnya itu di gambar utama dan juga di nominal uangnya itu akan kasar. Selanjutnya yang terakhir di terawang. Nah, itu dapat kita lihat di terawang itu ada namanya watermark atau tanda air. Nah, situ terdapat gambar pahlawan tertanam di bahan uangnya. Benar. Serta yang terakhir yang kita terawang itu ada namanya gambar recto verso, gambar saling isi. Jika di terawang itu maka membentuk logo BI. Nah, dengan cara 3D itu aja kita sudah dapat mengenali ciri keaslian uang asli. Ya, jika semua unsur sudah terdapat di dalamnya, ya kita tidak perlu ragukan lagi uang itu asli atau palsu. Kira-kira demikian. Berarti bisa nih ya tips buat penjual-penjual gitu ya. Untuk kita juga nih dengan cara 3D tadi ya. Oke. Berarti yang nonton bermanfaat kali sih, guys. Oke. Kan tadi bicara tentang edukasi kan, dari PAUD, TK. Gimana sih upaya kalian gitu buat mengenalkan rupiah ini ke mereka? Kan dari PAUD tuh penasaran nih, gimana caranya? Iya, anak-anak PAUD kan rame ya, harusnya lebih effort lagi. Nah, itu sebenarnya gampang-gampang susah ya Mbak ya. Karena kalau anak PAUD itu lebih interaktif sebenarnya, lebih interaktif. Cuman kita masukin materinya jangan berat-berat. Kita ambil materi yang kira-kira mudah dipahami. Contoh misalkan untuk cara mengenali ya kita dengan bahasa-bahasa anak-anak ya. Iya benar, jangan terlalu ilmiah, jangan terlalu bicara dasar hukum segala macam. Lebih banyak ke visual ataupun prakteknya. Itu kalau PAUD. Nah, kalau ibu rumah tangga lebih sulit lagi nih. Harusnya. Itu kebanyakan buru-buru, ayo cepet gitu kan, buru-buru. Itu kita juga pendekatan persuasifnya lebih ke arah ibu rumah tangga itu gimana. Ya kita bahasnya tentang perekonomian pun yang lebih ke apa ya, perekonomian ibu rumah tangga, tidak terlalu berat-berat. Kira-kira gitu. Cara memang semua elemen itu ada tantangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyampaikan materinya sampai ke audiensnya. Gitu lah kira-kira. Sekarang udah bahas rupiah, kita bahas ke uang digital yang katanya nih sangat mudah ya. Nah, ini kayaknya kalau uang digital itu abang ini juga ya abang supaya biar nggak salah paham. Sebenarnya digitalisasi rupiah. Kalau uang digital itu kan seperti kripto dan lain-lain, ini digitali rupiah. Oke. Nah, buat Kak Iva nih, apa sih tantangan terbesar ketika mengenalkan ke masyarakat, khususnya untuk orang tua yang gaptek kan? Apa sih tantangan terbesarnya dari yang mereka cash, sekarang tuh pakai kris dan lain-lainnya? Itu kalau misalnya kami tuh sosialisasi ke orang-orang tua, biasanya UMKM tuh banyak tuh orang-orang tua yang memang effortnya lebih memang. Jadi
Bahkan mereka scan aja nggak tahu. Bener. Scan apa yang di scan? Apa yang di-scan? Apa kayak apa? Bener-bener. Foto katanya kan gitu kan. Jadi kayak kami harus ngejelasin. Bahkan kami kadang-kadang bawa alat peraganya yang besar. Kadang-kadang kan minus tuh orang tua kan udah muda rabun ya kan. Kami bawa alat peraganya ini QR-nya boleh di-scanin, kami arahkan untuk scan. Gini loh caranya nge-scan. Nanti kalau ibu perlu untuk transaksi, buka aplikasinya segala macam, baru buka untuk dan di-scan. Bahkan sampai sedetail itu kita harus jelasin. Karena memang orang tua nggak tahu itu tentang ini. Sangat Iya, gaptek pembayaran seperti ya. ini. Karena juga kan baru juga kan untuk orang tua Benar. yang dulunya zaman dulu kan nggak pernah menyentuh digital payment gini. Oke, Benar. kan tantangan udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke program BI-nya yang lebih spesifik nih. Ada kan Kris Jelajah Budaya Indonesia juga kan. Terus Pekan Kris tadi. Apa sih sebenarnya target BI sendiri nih melewati program ini? Targetnya tuh apa sih? Ya. Jadi kalau Pekan Kris ini teman-teman boleh datang ya di tanggal 16 sama 17 besok banget. Jadi Besok banget. iya besok banget nih. Harus ya. Datang ya. Itu kenapa adanya Pekan Kris? Itu tadi untuk masyarakat lebih luas lagi dan lebih lebih tahu nih. Iya. Mungkin kalau misal dengan sosialisasi kita ke tempat-tempat tertentu, tapi kalau Pekan Kris kan itu seperti pesta rakyat. Iya. Jadi semua orang bisa Bisa datang datang. nih. Benar-benar. Tapi dengan cara pengenalan Kris tetap. Jadi kita masuk ke Pekan Kris, bahkan nih di Debris nanti tanggal 16 masuk parkir juga kita pakai scan Rp1. Ya, scan Rp1. Jadi nggak perlu lagi bayar 2.000 gorek-gorek kantong ya. Iya. Aduh, uang parkir nih. Iya kan, benar. Jadi benar-benar kita implementasinya aja. Berarti bukan nominal yang kami butuhkan, tapi volume. Iya. Volume dari transaksi masyarakat di Luxmawe terutama ataupun wilker yang dikelola oleh Luxmawe. Iya, Gitu. berarti di Pekan Kris ini ada lomba-lombanya juga. Ada dong. Boleh di-spill nggak? Boleh. Ini di tanggal 17 nanti ada lomba Agustusan. Itu berbagai macam, dari balap karung, balap kelereng, sendok itu, ada juga kur kelapa ya, Ya, untuk ibu-ibu nih. Iya. Itu pakai kris juga. Nanti kita estafet gitu. Jadi asal lomba kriskan, nanti balap lagi, berarti- kris lagi gitu. Jadi tetap ada nuansa krisnya. Biar Iya, apa? oke. Biar implementasinya jadi terbiasa Iya, masyarakat nih. benar-benar. Gini loh kris gitu. Oke, pasti di Kris itu ada plus minusnya. Kan banyak Iya. juga keresahan dari masyarakat di Luxmawe ini kan. Untuk orang tuanya juga. Nah, misalkan nih ada guru MAN Kota Luxmawe yang melakukan transaksi 500.000 dan katanya dan hilang saat transaksi itu. Mereka melapor ke pihak yang pihak banknya yang bersangkutan, tetapi tidak ada tanggapan. Bagaimana cara BI melihat nih langkah seperti ini gitu? Apa ada langkah yang untuk pihak banknya nih kalian dari BI harus datangin gitu? Gimana nih? Kan banyak tuh kan yang orang tua yang kalau udah scan, adek kok nggak bisa nih kan, tanya kan. Itu Iya. gimana cara BI menanggapi? Berarti ini ada yang kehilangan uang di Dana, tahu di mana? Iya, di Dana. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman kehilangan uang atau salah dalam melakukan transaksi, itu boleh laporkan ke pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara siapa? Bank terkait atau aplikasi yang platform teman-teman pakai. Misalnya teman-teman pakai Dana ataupun OVO, GoPay, Shopee. Nah, boleh banget itu telepon aja call centernya, hubungi, atau ke M-Banking. M-Banking itu BSI atau Bank Aceh ya kalau di sini utamanya. Nah, boleh hubungi pihak terkait. Jika tidak menemukan solusi, teman-teman bisa langsung laporkan ke Bank Indonesia dengan cara-cara ketentuan yang berlaku. Nanti Bank Indonesia akan menaikkan isunya ke pusat untuk ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti, itu jangan berharap lebih tapi belum tentu Iya. uangnya kembali. Iya benar, karena penipuan tuh susah ya untuk Iya. dapatnya. Terkadang memang udah ditarik duluan sama mereka. Iya, Udah ditransaksi itu, dah langsung di tanggal segitu, di saat itu juga mereka tarik. Mau kemana kita cari Iya, uangnya? bener, Kan udah nggak ada bener. lagi ya. Iya. Kecuali memang masih kesangkut dan masih bisa untuk kita proses. Insya Allah kembali, tapi jangan berharap lebih. Oke. Tapi teman-teman ini satu, kalau teman-teman udah laporkan ke polisi, itu Bank Indonesia tidak bisa menindaklanjuti lagi karena itu prosesnya Udah. udah kriminal Iya. jatuhnya. Oke. Kita nggak bisa melangkahi hukum. Iya, berarti pihak polisinya nanti mungkin datang ke pihak BI-nya Enggak, juga. enggak. Jadi gini, kalau bisa udah masuk ke polisi itu masuknya udah ke kriminal. Jadi mereka yang urus itu
seperti ini, misalnya teman-teman lebih concernnya kemana, mau ke efek jera ke pelakunya, boleh teman-teman langsung ke polisi, biar nanti akses ataupun apapun yang mengenai pelaku bisa kehalang. Iya, benar-benar. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman concernnya lebih ke uang saya kembali lah pokoknya, nah itu ke BI. Oke. Gitu. Nah, selain kasus itu kan pasti keamanan kalian tuh jaga ketat banget kan. Gimana nih cara kalian BI dari pihak BI-nya memastikan sistem kris ini tuh tetap aman dari penipuan kayak gitu. Terus dari kebocoran data juga kan. Gimana nih? Tetap pastinya ada komunikasi atau gimana ya, sinergi antara kita dengan Komdigi juga, dengan OJK juga untuk apa namanya, gimana sih caranya agar lebih pengawasannya lebih ketat ataupun ke penipuan-penipuan ini bisa kita tindak lanjuti lah, karena setiap hari kalau kita bilang akan teratasi, enggak juga, setiap hari bakal ada modus-modus baru, penipuan baru. Jadi tetap akan terus kita lakukan semaksimal mungkin upayanya gitu. Oke. Kalau misalnya nih kejadiannya tuh untuk pelajar kan yang nggak punya KTP, cuman punya kartu pelajar aja, sejauh apa pihak BI-nya tuh turun tangan untuk nanganin kasus itu yang kayak seperti itu? Bisa dari pendampingan orang tua. Ini dari dalam kasus apa nih misalnya? Yang kayak tadi juga penipuan, dari dana kan, siswa sekarang tuh banyak kan. Makanya tuh kalau di dana itu dimintain tuh Kak, kalau misalnya kita udah masuk ke dana itu dimintain untuk melakukan apa namanya identitas lebih lengkap. Iya. Itu ada apa namanya centang-centangnya tuh, ada checklistnya. Kalau udah lengkap, udah hijau semua, nah itu udah terverifikasi. Jadi kalau misalnya kita terjadi penipuan atau apa namanya diretas, itu udah mudah mereka untuk membantu kita. Kenapa? Data kita lengkap yang diminta gitu. Oke. Jadi kan kita ngomong ke viral-viral nih. Pernah viral kan juga lagi pembahasan juga nih di masyarakat Indonesia khususnya tentang pemblokiran akun bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Oke, untuk apa dia? Masih sistem pembayaran. Oke, boleh. Itu yang BPATK ya, yang baru-baru gencar ya. Iya. Nah, gimana nih cara BI melihat dari sisi perlindungan konsumen itu? Jadi perlindungan konsumen itu yaitu peka, peduli, kenali dan adukan, itu sebenarnya sangat intens ya sama masyarakat kita untuk dalam sisi pembayaran. Gimana nih, misalnya kita udah taruh dana di bank, udah diendapin selama 3 bulan, uang kita hilang, uang kita nggak hilang, itu dibukukan karena mungkin agar tidak terjadi peretasan ataupun kan ini udah nggak kita pakai nih istilahnya. Kalau nggak orang bank yang bekukan, itu bisa aja dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Berarti ada sisi positifnya. Iya, ada sisi positifnya. Jangan selalu negatif. Iya, jangan negatif thinking. Karena kadang-kadang memang itu penting juga untuk kita, itu antisipasi dari pihak penyelenggara. Dan juga kalau misalnya kita keberatan, kita bisa melaporkan atas keberatan kita untuk rekening kita yang dibekukan. Kalau kita sadar nih rekening kita udah dibekukan, boleh dilaporin juga. Bisa dibuka kembali. Bisa dibuka kembali. Bisa. Iya, atas nama kita keberatan. Iya, berarti untuk ibu-ibu nih yang khawatir tentang hal tersebut bisa nonton ini dan sangat bermanfaat. Karena ada sisi positifnya ya. Oke. Kalau dibandingkan dengan pembayaran konvensional, apa perbedaan utama perlindungan konsumen di pembayaran digital menurut BI? Perlindungan digital dengan konvensional itu gimana maksudnya? Maksudnya tuh kayak kan kita digital nih, jadi cara kalian melindunginya mungkin secara langsung atau tahap-tahap kalian biar enggak ditipu juga nih, gimana? Oke. Jadi gimana nih cara perlindungan langsungnya dari hal-hal yang paling kecil? Sebenarnya kalau misalnya kita ya yang notabene lebih banyak penjual-penjual kalangan kaki lima atau yang baru merintis UMKM-nya, itu dari diri kita sendiri, benar-benar kita peduli gimana sih hak-hak kita sebagai penjual atau sebagai konsumen, gimana sih kewajiban kita cari tahu dulu tentang teknologi ini. Terus benar-benar kita kenali risikonya apa, ancamannya bagaimana aja. Seperti mungkin tadi sosialisasi kita udah sebutin tuh, ada phishing, ada malware, ada skimming juga segala macam. Kita harus benar-benar tahu itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ataupun kita nggak mau tahu, kita bakalan
kena aja Iya, itu. jadi korban. Pastinya. Dan adukan, jangan lupa adukan ke pihak penyelenggara ataupun tidak ada tadi boleh laporkan ke Bank Indonesia. Oke. Seberapa besar sih BI dalam mengawasi keamanan sistem pembayaran digital nih? Atau ada pihak lain yang membantu BI gitu? Atau BI-nya sendiri gitu? Kalau keamanan digital, BI ikut serta, dan juga tadi ada OJK sebagai pengawas, juga ada Komdigi. Iya, Komdigi. Kalau dulu Kominfo. Oke. Nah, sebagai penutup nih, tapi belum penutup ya, masih satu lagi nih. Apa pesan dari BI Lok Sumawe untuk seluruh masyarakat dan untuk penonton podcast MAN, khususnya generasi muda nih, terkait penggunaan rupiah dan pembayaran digital? Boleh Bang Heri aja yang paling muda ya, untuk yang muda. Mungkin kalau Abang bercerita terkait tunai ya. Iya. Tunai. Nah, ini perlu juga untuk masyarakat ya, yang mana memang uang tunai ini tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Iya. Ya, walaupun kita terkadang menggunakan non tunai tadi dengan kris dan segala macam, tetap sistem pembayaran secara tunai juga masih berlaku di masyarakat. Nah, ini penting ya. Yang pertama tadi benar sekali, untuk mencegah kejahatan uang palsu, kita harus aware juga bagaimana kita mengenali uang tersebut agar terhindar dari kejahatan uang palsu tadi secara tunai tadi. Nah, kalau secara non tunai, tipsnya dari Mbak Iva. Iya, Chris tadi ya. Iya, gimana sih kalau misalnya non tunai? Sebenarnya simple aja. Kalau non tunai itu kita harus benar-benar paham betul gimana sistem pembayaran kita. Kalau nggak paham, kita nggak akan bisa tuh untuk menyesuaikan dengan keadaan kita di sistem pembayaran ini. Jadi kalau misal transaksi itu benar-benar kalian harus lihat pada saat transaksi kris, utamanya itu kalau misalnya lagi di kedai kopi bayar di kasir, itu lihat dulu benar nggak nama merchantnya, merchant yang berkaitan. Nama kedai kopinya atau nama ownernya, jangan atau sampai yang di masjid Mbak, yang di masjid yang sering terjadi itu di masjid. Kadang-kadang memang pas kita klik scan itu masuknya ke link malahan. Iya, benar. Nah, ke link. Nah, jadi benar-benar hati-hati. Kalau misal kita scan tuh benar-benar yang alat pembayaran yang kita mau bayar gitu. Berarti ada kasus yang ada di masjid ya? Ada di masjid. Harus lebih teliti lagi. Harus lebih teliti lagi. Berarti jadinya. untuk kalian guys harus lebih teliti. Karena buat sesuatu itu emang harus butuh yang teliti banget. Teliti. Ya. Apalagi untuk scan kris gitu. Oke. Dan terakhir nih, boleh nggak sih berbagi sedikit pesan dan kesan selama hadir di podcast MAN ini? Boleh Red, karena udah hadir sebagai bintang tamu 1 sampai 10. Yes. 1 sampai 10. Kalau saya sih 8. Kenapa 8? Ini kami kaget nih. MAN loh, MAN. Bukan SMK ya, bukan SMK. MAN buat podcast ini keren banget nih. Berarti udah keren ya, udah keren kali. SMK. Di Lok Sumawe, aduh. Top 8 ya? Iya. Bang Eri. Kalau diminta 1 sampai 10, Abang kayaknya 100 nih deh. 100 kali. Bener. Tadi Iya. di luar ekspektasi, biasanya yang begini kan sekolah kejuruan dan lain-lain. Nah, ini Abang baru kaget ternyata di MAN 1 Kota Lok Sumawe memiliki program podcast, bahkan ada program lainnya ya. Benar sekali. Nah, ini juga luar banyak biasa. banget nih ininya ekskulnya. Benar. Kayaknya kita juga harus belajar juga dari MAN yang betul. Mbak Iva ya. Berarti BI OTW nih, Mbak. OTW. Siap. Bintang tamu firstnya siapa nih? Oh, nanti ya kita call ya. Ya, oke. Pesannya nih buat podcast MAN untuk kedepannya. Mary. Bang Heri. Dari Abang ya. Dari Abang pesan apa kesan nih? Pesannya tetap tetap konsisten ya, tetap konsisten, terus programnya juga selalu berkolaborasi sama instansi lain agar makin maju, makin jaya. Kalau ada butuh apa-apa, boleh kolaborasi sama Bank Indonesia. Iya, berarti udah ada ide nih ya. Nextnya mungkin ada nih bintang tamu kita. Siap. Mungkin yang lebih wow lagi temanya ya. Benar. Berarti kalau misalnya diundang sekali lagi mau nggak? Dengan senang hati. Dengan senang hati dong. Iya. Udah siapin nggak nih temanya? Kira-kira kalau diundang nih aku mau bahas ini ya. Kita bahas ini nih gitu. Iya, boleh. Disesuaiin aja nanti. Dari mana mau bahas apa? Kita bahas semuanya. Kita kupas semuanya. Iya, kupas tuntas. Oke, terima kasih buat Kak Iva dan Bang Heri Iya, yang Mbak udah Nisa. hadir. Terima kasih Sama-sama. juga buat penonton yang sudah bersedia menonton juga.
Semoga ini bermanfaat karena benar-benar edukasi dalam bentuk digital juga dari YouTube ya. Bener. Iya. Mohon maaf bila kami ada kesalahan kata juga. Jangan lupa kita barengan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay, keren keren keren.